Sitanala, kembali lagi bersama saya Despira Sahnas di program OBS, Obrolan Bersama Sitanala. Di episode kali ini kita akan bahas salah satu bagian penting yang mungkin jarang kelihatan tapi sangat berperan penting dalam kelancaran pelayanan di rumah sakit, yaitu kita akan membahas tentang tata usaha dan rumah tangga. Dan sekarang sudah hadir bersama saya Bapak Fembi Maulada Tarba yang akan cerita langsung soal peran TU dan rumah tangga yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala. Langsung aja kita sapa. Halo Bapak. Halo Des. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya, sehat banget. lancar. Luar biasa. Lancar. Oke, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan mampir di OBS Podcast Sama-sama di tengah atas undangannya. kesibukannya. Oke, sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu untuk sahabat OBS di rumah? Boleh. Perkenalkan saya Fembi Maulada Tarba. Saat ini menjabat manajer TU dan RT atau tata usaha dan rumah tangga, diberikan tanggung jawab itu oleh pimpinan. Kebetulan sebelumnya juga saya asmen rumah tangga, jadi masih ada kaitannya dengan apa yang menjadi tanggung jawab saya sekarang. Mungkin skupnya jadi lebih besar saja. Mungkin itu kali ya pengenalan sedikit dan singkat dari saya. Luar biasa ya, Oke. seorang manajer tata usaha dan rumah Rumah tangga. tangga. Boleh nggak sih diceritain sedikit sebenarnya tugas peran RT dan tata usaha itu apa Pak Fembi? Tugas tata usaha dan rumah tangga, coba saya sedikit gambarkan ya terhadap Betul. tata usaha itu apa, rumah tangga itu tata usaha itu adalah bagian terpisah dari rumah tangga, karena tata usaha membawahi lagi ada sub atau instalasi di bawahnya seperti sarana prasarana, ada unit arsip, ada casing. Nah, sementara kalau rumah tangga itu di sana rumah tangga itu sendiri ada juga aset, ada juga pemeliharaan asetnya, juga ada kendaraan pool terhadap kebutuhan mobilisasi rumah sakit seperti ambulan dan kendaraan operasional lainnya. Betul, begitu. Nah, kalau mengenai tugas berarti kalau sudah dibagi dua bagian tersebut, khusus untuk kayak di TU yang tadi membawahi sarana, arsip dan casing, berarti sarana itu sendiri maintenance, pemeliharaan terhadap apapun yang ada di rumah sakit yang bentuknya bersifat perbaikan-perbaikan, itu dari alkesnya itu sendiri maupun dari gedung dan mesin-mesin yang ada di rumah sakit. Nah, untuk arsip ya jelas kita tahu arsip itu pengelolaan arsip lah. Sekarang juga kan sudah diperintahkan dan dicanangkan oleh pusat bahwa kita menuju arah ke digitalisasi arsip. Nah, itu kita sudah berproses dan mungkin ke depan juga paperless itu akan menjadi realistis, akan menjadi lebih nyata, akan lebih sedikit kita menggunakan kertas-kertas yang ada di bagian-bagian administrasi dimanapun unit itu berada, karena arsip kita udah menuju arsip digital, Karena lebih ke soft copy. meminimalisir kertas juga. Betul, ya, peduli dengan lingkungan, efisiensi Iya, juga betul. Dan juga tingkat keamanannya juga bisa lebih maksimal dengan digitalisasi itu. Kita bisa simpan di pihak ketiga lah istilahnya, itu kan server-server pihak ketiga yang walaupun memang di situ ada biaya atau berbayar lah, tapi kita bisa meminta tingkat keamanan sesuai dengan kemampuan kita membayar keamanan dokumen tersebut gitu. Jadi ternyata peran TU dan Lumayan. rumah tangga ini banyak ya, Ya, itu mencakup tadi baru kelancaran rumah betul. sakit. Betul. Kalau rumah tangganya sendiri kita istilahnya penunjang yang di non medis, apapun seluruh kebutuhan teman-teman di pelayanan maupun tidak non pelayanan, kita support dari rumah tangga. Ya, saya beri contoh mungkin ATK. Betul Pak, itu ART. penting sekali Iya, ATK. sekarang sebaik apapun pelayanan tapi tidak didukung dengan ATK, dan ini dia mau bikin dokumennya pakai apa? Iya benar. Kadang tidak Dan kelihatan ya, tapi sangat dibutuhkan sekali dibutuhkan. sebenarnya. Yang sederhananya air minum, Iya betul. air minum, gas LPG dan segala sesuatu itu kan itu yang memang kita support kepada teman-teman gitu. Karena segala sesuatu yang nggak akan berjalan tanpa itu ya. Jadi tidak ada yang paling penting, sesuai dengan apa yang pernah disampaikan pimpinan juga di beberapa momentum dan kesempatan itu beliau selalu mengatakan tidak ada yang paling penting, tidak ada yang paling baik, dan tidak ada yang paling pintar. Ya, itu saya sangat-sangat setuju bahwa kita satu kesatuan gitu. Oke, ini Saling menarik berkaitan. ya, menarik sekali kita bahas tentang pimpinan nih. Oke. Menurut Pak Fembi, sosok pemimpin kita itu seperti apa? Yang pasti menurut saya, karena dari 2 tahun terakhir ini dengan beberapa
tanggung jawab dan amanah yang beliau percayakan kepada saya banyak berkolaborasi dan kadang juga berdiskusi dengan beliau. Beliau orangnya visioner. Nah, lalu beliau jelas tujuan goalsnya mau dibawa kemana arah rumah sakit atau suatu instansi yang beliau pimpin. Beliau juga memperhatikan sekali kesejahteraan ya dari para pegawai dan SDM yang ada gitu. Betul. Terkait itu juga beliau sangat intens untuk memajukan pelayanan-pelayanan yang memang dianggap ini bisa meningkatkan daya dobrak untuk penambahan pendapatan gitu. Karena target beliau juga sesuai arahan dari pimpinan pusat, ke depan ini Rumah Sakit Citra Nala akan diarahkan ke tipe atau kelas A yang notabene itu segala sesuatunya sudah harus benar-benar bisa dibilang komplit lah dari sumber daya manusianya dan segala sesuatu fasilitasnya. Nah itu sudah mulai beliau cicil dari sekarang. Walaupun memang pastinya itu banyak hambatan dan banyak juga hal-hal yang perlu kita diskusikan bersama dengan tim manajemen yang lain ya seperti itu. Ya itu kurang lebihnya gambaran yang bisa saya tangkap dari sosok beliau ya. Dan beliau bisa juga menempatkan atau melihat potensi teman-teman yang memang sesuai dengan kompetensinya. Kemampuannya. Iya, kompetensinya. Jadi right man in the right place itu beliau pegang banget, jadi bisa menempatkan seseorang sesuai dengan background dan kemampuannya. Tidak asal gitu loh menaruh personil atau bawahan-bawahan yang akan membantu tugasnya beliau. Kurang lebih gitu loh. Iya, keren ya. Jadi Sangat. goalsnya itu pendapatan rumah sakit ini harus segera meningkat gitu Pasti. ya. Karena untuk kesejahteraan pegawainya juga. Kalau saya melihat nggak rumah sakit, semua instansi yang berbentuk pelayanan, poinnya adalah pendapatan. Pendapatan ya. Iya, apalagi kita tahu juga bersama bahwa Rumah Sakit Citra Nala sekarang kan BLU ya, walaupun masih ada subsidi APBN, namun itu hanya bersifat gaji dan itu gaji pegawai yang sudah status PNS, tapi selebihnya semua ditanggung oleh pendapatan yang dihasilkan oleh rumah sakit. Kalau itu tidak dikejar atau tidak dimaksimalkan, itu kan bisa jadi permasalahan yang cukup bahaya lah kalau kita menuju ke kelas yang lebih tinggi. Makanya itu dari sekarang mulai ditata oleh beliau. Pendapatan-pendapatan mulai dikejar dan dicari melalui pelayanan-pelayanan yang memang belum bisa terakomodir di Rumah Sakit Citra Nala gitu. Gitu ya. Ternyata tugasnya manajer tata usaha dan rumah tangga itu mencakup hampir ke semua ya kalau saya tanggap tadi. Kalau kadang Sampai ke pelayanan juga. iya, bahasa kadang kita sesama manajemen atau struktural lucu-lucunya ya di umum itu, TW umum itu adalah palu gadanya suatu instansi. Dari hal teman-teman atau unit-unit atau satuan kerja yang lain tidak bisa melakukan, finishingnya itu ada di umum. Entah itu kegiatan yang memang sudah terprogram ataupun kegiatan yang sifatnya spontan begitu. Karena ya makanya disebut dulu itu umum, berubah menjadi layanan operasional, sekarang muncul menjadi tata usaha umum. Tata usaha dan Ya, rumah dan rumah tangga. tangga. Tapi secara artian ya hampir sama aja dengan yang dulu. Karena ini penamaan di SOTK saja, di struktur organisasi, tapi secara fungsi dan tugas tidak berubah jauh dari apa yang dulu kita kenal dengan bagian umum atau kabak umum lah atau apa. Kalau ini kan tadi mencakup dengan tata usaha dan rumah tangga ya. Peran sehari-harinya petugas TU itu seperti apa sih Pak Fembi? Petugas TU ini yang tadi saya sampaikan di awal kan ada di dalam asisten manajer tata usaha itu terdapat 3 instalasi lagi, sarana, ada unit juga di situ, arsip, dan ada casling. Yang dimaksud yang mana? Kalau yang sarana ya tugas kesehariannya adalah memonitoring, mengecek dan menyelesaikan persoalan-persoalan terkait pemeliharaan yang ada di rumah sakit. Kalau memang bisa dari jadwal yang sudah mereka buat ataupun dari laporan yang memang langsung disampaikan dari user atau dari teman-teman user terhadap teman-teman sarana untuk bisa ditindaklanjuti. Itu untuk sarana. Kalau untuk arsip, ya dia mengarsipkan sesuai dengan bidangnya, mengarsipkan file yang memang masih dokumen itu dibutuhkan dan menghapuskan dokumen-dokumen yang dirasa sudah bisa dihapuskan. Mengajukan dulu permohonan tersebut ke pusat tentunya dengan persetujuan, lalu dilelang untuk bisa dihapuskan. Nah untuk casling ya kita tahu dia
untuk menangani kesehatan lingkungan dari hewan yang berkeliaran di wilayah rumah sakit, pantes air ya, suka bersih, lihat. bla 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 segala macam, banyak lah, sampah medis, sampah non medis gitu. Walaupun kelihatannya nggak berperan langsung dengan dokter, perawat ya, Betul, karena kita kan bekerja di rumah sakit. betul. Mungkin sahabat OBS juga taunya kan hanya dokter, perawat gitu Ya, kan. karena itu tadi saya bilang, ini pelayanan nama besarnya instansi rumah sakit. Berarti front line-nya adalah dokter dan perawat, Perawat. yang memang menjadi apa apa sih istilahnya, pemikiran orang umum, orang awam ya, terhadap apa yang dia tidak melihat behind the scene atau orang yang bekerja di Di belakang belakang rumah sakit ini. pemeran utama itu. Anggap bahwa dokter dan si perawat adalah pemeran utama di instalasi rumah sakit ini atau di instansi rumah sakit ini. Tapi apakah mereka bisa berjalan tanpa adanya dukungan-dukungan yang non teknis tadi, yang non pelayanan tadi? Itu kan tidak mungkin. Makanya saya bilang dari awal tadi kita ngobrol, semua ini adalah satu kesatuan, tidak ada yang merasa hebat. Tapi memang mereka mempunyai kompetensi dan kemampuan yang berbeda, sehingga itu seharusnya dijadikan tanggung jawab yang memang mereka harus selesaikan secara profesional gitu. Jadi tidak merasa bahwa karena ini kalau nggak ada dokter nggak bisa juga. Dokter emang nggak ada alatnya atau alkesnya tidak bermain atau listriknya tidak hidup, bisa melakukan hal-hal yang memang sudah diajarkan kepada dia. Begitu pula sebaliknya, kita pun tidak ada teman-teman dari pelayanan, apa yang mau kita harapkan untuk pendapatan gitu. Jadi semua saling mendukung, saling support, jadi kerja bersama dan bersama-sama. Kalau istilah yang pernah saya dengar dari kawan saya juga yang memang bekerja di sini gitu. Oke ya, saya lihat sosok Bapak ini kan seorang manajer. Oke. Mungkin akan lebih terlihat sangat bijaksana kan. Mudah-mudahan, Bagaimana diharapkan sih gitu. Bapak mengarahkan anak buah Bapak nih yang banyak itu tadi untuk tetap semangat bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala ini. Oke. Kalau saya sih sering menyampaikan di beberapa kesempatan sebelum diberikan amanah menjadi manajer TWRT pun, waktu pada saat asesmen rumah tangga ataupun asesmen marketing pada saat itu, pertama itu buat situasi tempat kerja di mana kita berada itu nyaman. Betul. Itu poin pertama. Apapun itu jenis kerjanya, tapi kalau kita tidak membuat diri kita nyaman di situasi itu, semudah apapun itu akan menjadi sulit. Tapi sebaliknya, sesulit apapun itu tapi kita nyaman terhadap lingkungan dan juga pekerjaannya, itu akan terasa mudah dan gampang. Dan satu lagi, jangan kejar hasil untuk pekerjaan. Maksudnya gini, jangan berorientasi nanti hasil seperti apa. Jalanin aja. Hasil nanti akan ada yang memang mengkoreksi atau mengevaluasi. Ini saya berbicara terhadap anggota ya, gitu. Begitu pula mungkin saya juga berorientasi tidak terhadap hasil, tapi saya melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Hasil saya limpahkan atau serahkan lagi kepada pimpinan saya untuk mengkoreksi, mengevaluasi. Karena kadang itu menurut saya atau menurut teman-teman yang di bawah sudah maksimal, tapi ada penilaian lain sesuai jam terbang dan kemampuan atasannya mereka. Sehingga di situ kesempatan pimpinan-pimpinan untuk bisa memberikan saran dan masukan terhadap anggotanya. Kayaknya kurang A, B, C. Dan itu menambahkan informasi juga terhadap mereka, ilmu-ilmu yang baru yang mungkin selama ini juga mereka belum tahu. Gitu. Jadi saya lebih ke situ ya, lebih ke arahnya ke pertama poinnya dia harus membuat nyaman dulu. Terus orientasinya jangan terlalu ketakutan dengan hasil nanti seperti apa. Tapi yang paling penting dari itu adalah maksimalkan dulu yang kalian bisa dengan kemampuan kalian. Betul. Hasil nggak usah kalian pikirin. Yang penting kan udah usaha juga. Ya, karena hasil itu akan mempengaruhi pikiran menjadi kekhawatiran. Kekhawatiran muncul jadinya takut. Ketakutan meminimalisir kemampuan yang ada di dalam diri kita lah istilahnya. Jadi Kalau itu udah yang membuat orang susah berkembang. susah, padahal kalau mereka udah pada ada hebat-hebat, takut. pada jago-jago atau dalam artian mereka sebenarnya mampu. Cuma dengan rasa kekhawatiran, ketakutan nanti hasil jelek bla bla, sesuatu yang belum terjadi tapi sudah ditakut-takuti. Gitu. Sebuah pemikiran yang harus kita buang Buang jauh-jauh. jauh-jauh, positif thinking aja. Positif. Gitu. Yang penting jalanin Positive vibe lah dulu kalau ya kata kan. ada teman saya yang orang marketing yang dia seperti Patino Sidin itu loh. Mungkin ada Spira pernah tahu ya. Gitu. Ini saya ambil ini ya intermezzo lah gitu. Dan saya lihat juga nih ya Pak Fembi idolanya anak-anak muda nih di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala. Sebetulnya bukan saya apa idolanya. terlalu membanjakan mereka atau gimana juga. ini? Bukan saya idola anak muda, tapi saya mengidolakan anak-anak muda sebenarnya gitu.
Jangan dibalik, bukan saya idola anak muda, tapi saya mengidolakan anak muda. Soalnya kalau kemana-mana Karena Pak Pembi, saya adalah ininya Pak Pembi, apa sih namanya, Wakanit, apa itu? Wah. Apa itu? Jadi Karena banyak yang mengidolakan sosok Pak Pembi nih. kalau memang di sana seperti itu ada sisi positif yang bisa menjadi apa sih istilahnya motivasi buat teman-teman dari apa yang saya lakuin, apa yang saya sampaikan, ya saya sebut syukur sih ya. Tapi yang pasti ya saya tadi sampaikan bukan anak muda yang mengidolakan, tapi saya mengidolakan anak muda karena suka nggak suka mereka adalah generasi yang harus punya apa namanya ya, bekal lah atau persiapan sejak sekarang, sejak saat ini. Kalau nggak diasah nggak bakal bisa. Dengan kesempatan yang memang bisa saya sampaikan sedikit demi sedikit, hal-hal yang bisa saya sampaikan melalui pengalaman-pengalaman yang sudah saya jalani lah, istilahnya seperti itu. Dan apapun itu kadang memang belum tentu cocok di mereka, tapi pasti ada hal-hal yang sifatnya itu bisa menjadi satu acuan saja lah. Mereka yang tinggal memodifikasi sesuai dengan karakter diri masing-masing gitu. Nah makanya saya berharap banyak sih sebenarnya ada teman-teman yang memang anak muda ini lebih dengan kondisi informasi yang sangat-sangat gampang, sangat-sangat mudah, easy lah mencari apa-apa sekarang, kita tinggal kasih clue-nya, hasil keluar, langsung keluar banyak paham banget kan? itu. Nah, walaupun secara apa namanya kemampuan jadinya membuat kita jadi lebih, kalau boleh bilang apa ya, manja ya. Iya, jadi lebih manja karena semua lebih mudah. Tapi itu nggak apa-apa, emang itu perkembangan zaman. Sebisa mungkin apapun itu asal dikondisikannya dengan sesuatu yang tujuannya lebih baik, nggak ada masalah. Walaupun itu jadi membuat kita lebih manja, tapi hasilnya lebih baik daripada kita berpikir keras, itu kan mengurangi apa namanya, mengurangi kita untuk berpikir lebih keras kan dengan kemudahan-kemudahan yang ada. Nah, kemudahan itu jadikan hasilnya harus jadi luar biasa karena sudah diberikan kemudahan dengan sistem teknologi atau teknologi yang ada gitu. Kan, ya. Jangan udah ada kemudahan itu, hasil masih biasa-biasa aja, nggak usah pakai teknologi lah, ngapain kayak gitu kan. Iya gitu. betul. Jadi membuat kita untuk jadi lebih semangat ya. Semangat tuh harus. Karena sekarang serba mudah ya, apa aja mudah. Mudah sekali. Apa itu? Oke Bapak, nih ya sebelum kita closing ya, mungkin ada harapan Bapak ke depannya tentang Rumah Sakit Sitanala di bawah kepemimpinan yang sekarang ini yang sangat luar biasa ini, mungkin ada? Tentu ada. Ya harapan saya apa yang memang sudah beliau perjuangkan, beliau kalau tidak salah ya dari 2020 November, ini tahun kelimanya beliau, kalau sesuai dengan apa yang beliau sampaikan, sudah banyak sekali hal-hal yang kita tidak bisa tutup mata atas perubahan yang ada. Dan saya berharap terhadap saya pribadi, teman-teman manajemen juga struktural yang ada di bagian-bagian lain terus mensupport kegiatan yang sudah diprogramkan oleh beliau, terus juga memberikan saran-saran dan masukan terhadap beliau apabila ada inovasi atau inisiatif lain yang intinya bertujuan sama dengan keinginan beliau, yaitu Rumah Sakit Sitanala lebih berkembang dan lebih dikenal dan memang bisa menjadi penyangga rumah sakit vertikal yang satu-satunya di Banten, menjadi pilihan teman-teman paling tidak warga di Banten gitu kan, khususnya atau tidak di Tangerang gitu. Karena memang secara strategi secara posisi geografisnya strategis. Betul, sangat strategis. Terus secara vertikal memang satu-satunya juga. Maksudnya rumah sakit yang di bawah kementerian, bukan di bawah dinas kesehatan ataupun Pemda gitu. Kenapa nggak bisa lebih menonjol ketimbang rumah sakit yang memang dikelola oleh dinas kesehatan? Kita kan istilahnya lebih senior lah kalau di pemerintahannya, karena langsung menteri loh yang nyuruh, menteri loh yang langsung ngasih arahan. Yaitu kalau teman-teman lain di dinas kesehatan kan berjenjang, menteri turun dulu ke wali kotanya, gubernurnya bla turun ke dinas kesehatannya, turun. Jadi tahapannya terlalu panjang. Sementara kita direct langsung orang nomor satunya di kesehatan, menteri memberikan memberikan arahan ataupun instruksi. Jadi ya saya sih berharap itu ya tadi Sitanala makin lama makin ke depannya itu tetap konsisten. Betul, untuk terus bisa berkembang, dan sumber daya manusia yang adanya pun mempunyai kualitas yang memang kita harapkan lah gitu. Jadi ya. Lebih baik pasti lagi. harus itu.
yang pastinya sesuai tagline kita juga, yaitu kan melesat ya. Iya betul. Ya itu ya kita harapkan lah, mungkin itu ya. Ya, oke. Terima kasih ya Bapak udah Sama-sama mau sharing nih sama Despira. sahabat OBS di Mudah-mudahan rumah. apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman yang Betul. dengar Jadi gitu. lebih memahami pekerjaan tentang rumah Ya. tangga dan TU. Karena di rumah sakit itu bukan hanya sekedar perawat, Betul. dokter dan tenaga medis, tapi Betul. tenaga non medisnya juga Betul. banyak. Banyak sekali gitu. Hal-hal yang bergerak di balik layar yang memang terlihat lah gitu. Oke, terima kasih. Oke, semoga obrolan hari ini menambah wawasan kita semua bahwa di balik pelayanan rumah sakit yang lancar ada peran penting dari tim TU dan rumah tangga. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap mendukung podcast ini dengan cara subscribe, like, comment, and share di channel YouTube kami di bawah sini. Sita Nala melesat menuju Indonesia Emas 2045.